warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiana Prasepta Ramdhani dari kelas 1B STR Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari reproduksi wanita dan pria, bagian internal dan eksternal. Pertama yaitu ada kandung kemih, menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Yang kedua ada kelenjar prostat, membuat cairan dalam air mani dan mendorong air mani melalui uretra saat Anda ejakulasi. Yang ketiga ada uretra, mengeluarkan urin dan kandungan kemih keluar tubuh. Yang keempat ada vas deferens, membawa sperma dari epidermis ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kelima ada testis, memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keenam ada skrotum, melindungi testis yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan menyimpan sperma. Yang ketujuh ada kepala penis, mengeluarkan air mani, sperma, serta urin. Yang kedelapan ada lubang penis sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Selanjutnya ada fungsi dari kelamin pria bagian internal. Yang pertama ada vas deferens, membawa sperma dari epididymis ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua ada ampula vas deferens, tempat penyimpanan air mani atau cairan putih yang keluar bersamaan dengan sperma saat pria ejakulasi. Yang ketiga ada kelenjar prostat, membuat cairan dalam air mani dan mendorong air mani melalui uretra saat pria ejakulasi. Yang keempat ada kelenjar Cooper, melumasi dinding uretra dan mempermudah keluarnya sperma. Yang kelima ada epididymis, transportasi sperma dan pematangan sperma. Yang keenam ada testis, memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ketujuh ada ureter, saluran yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandungan kemih. Yang kedelapan ada kandung kemih, menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau air kencing. Yang kesembilan ada vesikulasi seminalis, yaitu memindahkan cairan mani dan sperma ke dalam uretra dan keluar melalui penis. Yang ke-10 ada uretra, mengeluarkan urin dari kandungan kemih ke luar tubuh. Yang ke-11 ada jaringan erektil sebagai rangsangan seksual agar dapat terjadi ereksi. Selanjutnya ada bagian eksternal pada wanita. Yang pertama ada mons pubis, mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Yang kedua ada klitoris, memberikan kenikmatan seksual bagi wanita dan memungkinkannya mencapai orgasme. Yang ketiga ada uretra, mengeluarkan urin dan kandungan kemih keluar tubuh. Yang keempat, labia majora, melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Yang kelima ada clinical freneum, membantu melahirkan secara normal. Yang keenam ada frevus, melindungi klitoris dari iritasi dan gesekan, serta membantu menjaga kelembapan. Yang ketujuh ada labia minora, melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, serta infeksi. Yang kedelapan, vagina, jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Yang kesembilan ada vestibul, menjadi jalur penetrasi selama hubungan seksual, tempat keluarnya darah, menstruasi, serta jalan lahir saat melahirkan. Yang ke-10, pudendal cleft, membantu mengurangi gesekan selama aktivitas fisik dan seksual. Yang ke-11 ada anus sebagai jalan keluar feses atau tinja. Yang pertama ada uterin fundus, yaitu membantu menyeimbangkan hormon yang tepat selama kehamilan tetapi juga membantu melindungi janin. Yang kedua ada uterus, tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Yang ketiga ada fimbriae, menangkap sel telur yang dilepaskan salah satu ovarium selama ovulasi. Yang keempat ada endometrium sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Yang kelima, myometrium, mengembang selama kehamilan dan berkontraksi untuk mendorong bayi keluar. Yang keenam ada perimetrium. Perimetrium berfungsi sebagai pelindung rahim. Yang ketujuh, vagina, jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Yang kedelapan ada cervix, sebagai barrier fisik
untuk rahim atau uterus yang akan mencegah terjadinya aborsi akibat infeksi. Yang kesembilan yaitu cervical canal sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Yang ke-10, ovarium ligamen membawa pembuluh darah yang memasok nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. 11, ovarium sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Yang kedua ada tuba Fallopi sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ujung tuba Fallopi atau infundibulum menuju rahim.